TNI bebaskan warga seagama dari cengkeraman OPM. 14 anggota kelompok bersenjata OPM tewas dalam kontak senjata di Intan Jaya, Papua Tengah. TNI berhasil membebaskan wilayah Kampung Soangama, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok separatis bersenjata OPM. Pak Bubung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok OPM. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota OPM. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber, dan dokumen organisasi OPM. Saat ini situasi di Kampung Soanggama aman dan kondusif. Masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan dengan modus pura-pura membeli mobil di Tangerang Selatan. Polisi telah tetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Polisi menangkap 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan pelaku dilakukan usai polisi menerima laporan dari korban yang berhasil kabur. Korban merupakan suami istri 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Modus transaksi jual beli digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin siang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Di kesempatan yang baik ini kami izin menyampaikan himbauan ya agar berhati-hati dalam melakukan komunikasi khususnya kepada orang yang tidak dikenal. Beralih ke informasi lanjutnya, pemirsa, terpidana kasus narkoba Ahmad Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Ahmad Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Ahmad Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Ahmad Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Ahmad Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Ahmad Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi kini pupus.
Kali pertama kasus narkoba yang melibatkan Amar Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya kali ini Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam Rutan Jakarta Pusat. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan, termasuk Amar Zoni. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS datang ke kantor Kemendikdasmen untuk tanyakan kejelasan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun rencana Roy Suryo CS kandas lantaran gagal bertemu dengan Wakil Mendikdasmen. Kami sore, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedatangan Roy Suryo CS untuk menanyakan berkas ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Kemendikdasmen. Namun rencana ini gagal. Wakil Mendikdasmen Atif Latiful Hayat yang tadinya menjanjikan menemui Roy Suryo CS pukul 15 waktu Indonesia Barat mendadak ada agenda di DPR. Roy datang menanyakan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang menyebut telah menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara kelas 3 SMA di Australia tahun 2006. Sementara menurut penelusuran Roy CS, UTS yang berada di Australia adalah lembaga kursus bukan lembaga pendidikan setingkat SMA. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insert kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insert tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjendikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Yang jelas kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Selain masih berharap pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan jawaban, Roy Suryo CS juga mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan kelulusan Gibran.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa tengah susun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Penelitian dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda-beda mengenai asal-usul Jokowi. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari pasca kapal tanker MT Federal 2 meledak dan terbakar hingga tewaskan 10 pekerja, polisi sudah memeriksa 9 orang saksi dari pihak perusahaan. Untuk penyebab kebakaran, polisi masih tunggu pemeriksaan tim Lab 4 Mabes Polri. Satreskrim Polresta Barelang terus melakukan pemeriksaan secara maraton dengan memeriksa 9 saksi terkait kapal tanker yang meledak dan menewaskan 10 orang pekerja serta melukai 21 lainnya. Satreskrim Polresta Barelang, Kompol Debitri Andestrian mengatakan hingga Kamis sore masih melakukan olah TKP dan penyelidikan terhadap kapal MT Federal 2. Meski tim belum bisa masuk ke dalam palka kapal yang diduga menjadi titik awal peristiwa naas tersebut, namun pemeriksaan secara administrasi terus dilakukan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, terdiri dari beberapa dari pihak HSE, supervisor, maupun dari subkonnya. Nah, dari 9 itu, hari ini kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali ke 9 orang tersebut sambil melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Seperti diketahui, kapal tanker MT Federal 2 yang sedang dalam perbaikan untuk kedua kalinya mengalami kebakaran yang berasal dari dalam tangki atau palka kapal. Ledakan yang kedua terjadi pada Rabu dini hari kemarin dan menewaskan 10 pekerja hingga 21 orang lainnya terluka berat. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial perlihatkan anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapuspen TNI tegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang.
Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan petinggi Danantara. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas adalah terkait utang kereta cepat. Menurut Purbaya, pihak Danantara saat ini tengah mempelajari mekanisme pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa membayar sendiri utang Wush karena Danantara memperoleh keuntungan dari BUMN. Triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menduga pembengkakan utang Wush disebabkan adanya markup. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Mahfud menduga pembengkakan utang Wush disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait biaya operasional Wush untuk tiap kilometernya. Diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Sebelumnya pemerintah menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Jokowi itu. Bahkan Menkeu RI, Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang itu akan tetap dibayar tapi bukan menggunakan APBN, namun pembayaran berasal dari Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah pengamat kebijakan publik sudah memperingatkan sejak awal. Namun Presiden ke-7 Jokowi tetap paksakan proyek kereta cepat Wush tersebut. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Andi Azwan, Ketua Jokowi Mania, dan sebelumnya kita juga telah menghubungi Said Didu, aktivis sosial yang juga mantan sekretaris BUMN namun tiba-tiba berhalangan hadir. Kita langsung sapa. Selamat malam, Bung Andi Azwan. Selamat malam, Diandra. Baik, Bung Andi, banyak yang menilai proyek kereta cepat Wush ini dinilai dipaksakan oleh Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Saya rasa bukan dipaksakan. Saya rasa ini sudah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dengan DPR juga. Kan tidak mungkin ada suatu proyek besar ya yang menggunakan dana-dana dari masyarakat misalnya itu tidak dibicarakan dengan partnernya itu di DPR. Dan itu sudah suatu kesepakatan bersama. Dan prosesnya juga kan tadinya kan B2B kan, business to business gitu kan, yang mestinya memang harus dilanjutkan secara demikian. Dan saya juga mendukung apa yang dikatakan Pak Purbaya. Kalau ada hutang itu ya bukan masyarakat yang menanggung melalui APBN, tapi perusahaan lah dan juga Danantara sebagai pemilik BUMN itu untuk bisa mencari solusi tentang hal itu. Kalau kita bisa melihat begini, Diandra, proyek ini bukan katakanlah proyek yang katakanlah yang menguntungkan dalam jangka waktu dekat ya. Di mana-mana pun di dunia itu proyek kereta api cepat itu pasti akan merugi ya. Tapi kan yang dilihat itu bagaimana sih kemaslahatannya buat masyarakat di beberapa kota yang dilalui oleh kereta cepat tersebut. Itu sangat penting karena itu adalah pemerataan pembangunan juga gitu. Ya, biar bagaimanapun sekarang kalau dikatakan hutangnya sampai 116 triliun itu mungkin harus dicarikan jalannya yaitu dengan mengadakan satu renegosiasi mengenai bunga hutang itu kepada pihak partner dari KCIC itu, PT
PBSI itu yang sekarang jadi PT PSBI ya. Itu dengan pihak dari partnernya dengan Cina. Itu harus ada seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, itu harus ada juga inovasi atau kreativitas dalam penjualannya. Karena selama ini kan penjualan targetnya kan 30.000 per hari ya penumpang itu. Tapi yang baru terpenuhi kan baru setengahnya itu. Ya, hanya peak season aja bisa mencapai sampai 20.000 orang per hari. Nah, ini perlu diperhitungkan juga ada inovasi-inovasi oleh PT PSBI dengan pemerintah. Ya, begitu. Ya, baik, Bung Andi. Ini ada statement dari Menko Polhukam PRD 2019 hingga 2024, Pak Mahfud MD, yang mengungkapkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan itu dicopot Presiden ke-7 RI Jokowi karena menolak proyek kereta cepat yang rencananya itu bekerja sama dengan Cina. Menurut Mahfud MD, Jonan menolak karena menilai perjanjian dengan Cina tidak menguntungkan secara ekonomi dan berisiko tinggi bagi negara. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Prof. Mahfud MD. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa, kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Tanggapannya dari pernyataan Prof. Mahfud bagaimana, Bung Andi? Ya, kalau saya tidak bisa berandai-andai masalah pemecatan Pak Jonan itu adalah haknya Presiden. Ya, karena beliau adalah hak prerogatif Pak Jonan pembantunya. Saya tidak tahu isunya seperti apa ya, karena yang mengetahui itu Pak Jokowi untuk itu. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini ya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan itu sendiri untuk ke depan. Dan ini kan proyek ini kan bukan hanya untuk ke Bandung, yang nantinya juga akan sampai ke Surabaya. Memang kalau kita lihat dari segi equity-nya gitu ya, dia hanya 25% dan 75% itu pinjaman. Maka ini diperlukan dalam mencoba meminimais utang itu adalah gross periodnya itu harus diperpanjang gitu. Jadi ada renegosiasi untuk masalah bunga itu kepada pihak Cina ya. Jadi hal itu sudah terjadi lah. Kita nggak usah balik lagi ke belakang seperti apa. Tinggal sekarang kita memikirkan bagaimana Danantara ya sebagai pemilik BUMN itu yang dikatakan Pak Purbaya dia mempunyai dividen sampai 80 triliun ya per tahun. Jadi inilah yang harus dipikirkan bersama-sama, dicoba dibuat kreativitas dalam penjualannya ya untuk tiket itu. Kalau diturunkan nggak mungkin tiket itu akan diturunkan karena ini aja sudah rugi ya katakanlah. Tapi bagaimana kreativitas menggabungkan beberapa BUMN itu dalam satu integritas sehingga menimbulkan satu integrasi perhubungan misalnya. Ya misalnya dari katakanlah dari Halim ke Bandung, di Bandung dibuatlah suatu wahana dan sebagainya bekerja sama dengan KCIC ini. Nah inilah dicoba untuk membuat sesuatu jalan keluar terhadap hutang tersebut. Begitu gampang. Baik, kalau misalnya kita lihat dari menggunungnya hutang ini yang paling realistis yang bisa dilakukan tentunya tanpa membebani rakyat juga ini apa nih? Ya itu saya katakan tadi, pertama adalah Danantara ya dengan Menteri Keuangan juga ya dengan DPR itu duduk bersama gitu. Bersama-sama bagaimana kita memecahkan permasalahan ini tidak menggunakan APBN. Ya. Pertama ya karena di antara pemilik BUMN itu harus mempunyai kreativitas yang tinggi ya yang saya katakan tadi penjualan tiketnya itu digenjot ya dengan kinerja dari BUMN itu melakukan suatu inovasi misalnya yang terkait juga dengan kereta cepat ini. Nah, paling penting itu adalah bagaimana menegosiasi ya hutang-hutang tersebut sehingga bunganya bisa turun gitu. Baik. Nah, dan periodnya diperpanjang. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bung Andi Azwan sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, Bung. Terima kasih, Janda. Selamat malam.
Siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tuanya, para siswa korban perundungan lapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Pada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu itu dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali periksa saksi kematian terapis belia di Delta Spa, Jakarta Selatan. Selain periksa saksi, polisi juga sita rekaman CCTV. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa 3 saksi dalam kematian terapis Delta Spa yang masih di bawah umur. 3 saksi itu yakni bagian rekrutmen, manajemen bagian operasional Delta Spa, dan Disduk Capil Indramayu tempat asal korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga sita barang bukti rekaman CCTV. Jadi CCTV yang kita dapatkan ini adalah CCTV yang mengarah ke tempat dia tinggal. Memang CCTV cuma ada 1 di atas itu. Sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya celingak-celinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat atau keluar, tidak mengarah ke sana. Sebelumnya, terapis Delta Spa ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi kini masih mencari tahu penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Presiden Prabowo gelar rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden beri arahan strategis di sejumlah sektor seperti pertanian, ekonomi, dan pendidikan tinggi. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis pagi. Rapat itu diikuti oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam rapat ini, Presiden memberikan arahan strategis di beberapa sektor. Pada bidang pertanian, Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Untuk bidang ekonomi dan perbankan, Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor guna mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.
Sementara pada bidang pendidikan, Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk siapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat siap bekerja di berbagai sektor strategis, baik BUMN maupun perusahaan swasta nasional. Presiden Prabowo Subianto izinkan warga negara asing pimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah ubah aturan untuk perbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Kluivert, nama-nama besar lain seperti Alex Pastoor, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, dan Frank van Kempen juga terkena imbasnya. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. PSSI menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan arah strategis pengembangan sepak bola nasional. Tim pelatih asal Belanda ini dipastikan tidak lagi menangani Timnas Indonesia baik di level senior, U23 maupun U20. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, enggan mengomentari terkait pemberhentian Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia. Ia bahkan berkelakar soal Kluivert tanya PSSI. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Kenapa? Nanti tanya ke PSSI. Iya.